Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Yuna Trading ID. Untuk pada video hari ini kita akan bahas kembali untuk pergerakan dari XAUUSD, dimana kita lihat bahwa XAUUSD ini hari ini mengalami penurunan juga karena dia belum mampu untuk tutup di atas harga 1738, dan ini memang sudah saya jelaskan juga pada video-video sebelumnya ya, bahwa ketika si XAUUSD ini nggak mampu untuk tutup di atas 1738, masih ada kemungkinan besar dia untuk melanjutkan penurunannya. Dan untuk penurunan terendahnya itu atau key supportnya itu ada di harga 1700. Oke, kita langsung masuk aja ke analisa hariannya. Saat ini kita melihat bahwa si XAUUSD sempat turun lalu melakukan retest kembali di base yang ini. Ya, dia lakukan retest kembali, baru dia melanjutkan penurunannya. Hingga saat ini kita lihat bahwa si XAUUSD ini sedang dalam demand area dia yang kemarin saya tandain ya. Di sini kemarin itu saya ada menandakan ini demand area ya, dan ternyata benar sekali hari ini dia masuk ke demand area ini dengan range harga sekitar nggak kepencet 1729 sampai 1724. Jadi di dalam range harga ini, selama si XAUUSD nggak menembusnya, otomatis dia akan sideways ya. Biasanya dia akan sideways dulu, atau bisa aja dia langsung melakukan kenaikan kembali. Karena kalau kita perhatikan ketika dia turun pun terjadi rejection cukup kuat di daerah sini gitu. Nih ya, oh bentar, saya tarik dulu di sini. Tuh, kita bisa lihat ya. Jadi semenjak crash kemarin ya, crash kemarin di daerah sini, dari atas sini nih, kan harga sempat menyentuh paling bawah itu sekitar 1678 ya. Nah, tapi ini langsung reject lumayan panjang dan dia berhenti di base yang ini di harga 1729 sampai 1724, yang menandakan bahwa si base ini adalah base yang cukup penting juga untuk si XAUUSD dalam menopang pergerakan harganya dia. Tetapi jika dia menembus base ini, otomatis harga akan turun kembali ke 1700 sebagai key support dia yang paling kuat saat ini. Kalau dia tembus 1700 juga, berarti otomatis dia akan turun lagi ke base dia yang ini nih. Ini juga base ada saya jelaskan yang kemarin di harga 1686 sampai dengan paling rendahnya itu ada di 1677. Jadi semua itu tergantung kehendak market. Kita hanya mempersiapkan skenario mana saja sih kira-kira kalau misalkan harganya ke sini. Jadi kita udah ada skenario-nya gitu. Kita bahas dulu untuk time frame yang lebih kecilnya dulu, di time frame 1 jam. Kalau kita lihat dari penurunan hari ini, time frame 1 jam justru terjadi rejection di daerah sini. Sama ya seperti yang tadi saya katakan di awal-awal video. Base ini merupakan base yang cukup penting, makanya dia sudah terjadi 2 kali rejection. Oh, kehujat. 2 kali rejection, yang pertama di sini, yang kedua di sini. Ya. Karena udah terjadi 2 kali rejection, bisa saja mungkin si XAUUSD ini masih memiliki tekanan jual yang cukup besar, karena kita lihat bahwa harga tidak bisa menutup di atas ini nih, higher height dia, height yang ini yang ada di base ini, melainkan dia tidak mampu bertahan di atas base yang baru dia buat di sini nih, daerah sini, yaitu di harga 1724 sampai dengan 1738 ya, mendekati dengan daily supportnya dia. Soalnya sini ada base nih, karena base ini juga udah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, dan sampai saat ini base ini sebenarnya masih berguna untuk dia, masih valid. Jadi kalau untuk yang mau mendengarkan penjelasan tentang base ini, kalau saya jelaskan kembali di video ini, akan terlalu panjang videonya, yang ada nanti kalian ngantuk mendengar suara saya. Jadi silakan kalian nonton kembali videonya, nanti akan saya taruh di pojok kanan atas sini ya. Kalau kita lihat di sini, karena dia sudah melakukan retest ya, dia sudah melakukan retest di base yang ini,
otomatis pergerakan dia akan turun kembali. Dan emang ini sudah kita prediksi sebelumnya atau sudah kita analisa sebelumnya, bahwa pergerakan harga ketika tidak bisa menembus 1738 akan mengalami penurunan kembali. Walaupun ini base yang cukup kuat, ya saya juga ada katakan, setiap harga kembali ke base-nya atau kembali ke supply atau demand area-nya dengan level yang sama, dan tetapi kan kita berada di waktu yang berbeda gitu. Waktu yang berbeda dari antara waktu kemarin dengan waktu hari ini. Yang kemarin kan 10 Agustus dengan September itu kan berbeda ya. Maksudnya kayak berbeda 1 bulan. Dan itu kan tekanan ekonomi dengan kondisi globalnya sudah berbeda. Jadi kenapa ada materi atau teori yang namanya penembusan base. Nah, jadi penembusan base ini kita gunakan ketika harga saat ini dengan keadaan ekonomi saat yang masa lalu itu kadang tidak seimbang lagi atau sudah nggak balance ya. Makanya kadang harga itu terjadi penembusan. Kayak ini kita mungkin bisa aja scalping di sini atau kita main buy. Oh, gold kembali ke sini kita buy. Gold balik lagi ke sini nih kita buy, naik. Gold balik lagi ke sini kita buy. Dan ternyata buy yang ini kita gagal karena bisa dikarenakan atau bisa disebabkan oleh keadaan ekonomi yang berbeda dengan yang ada di sini. Maka walaupun kita udah ada di dalam BS ya harganya, walaupun itu level terkuatnya, tetap kita harus menggunakan stop loss untuk trading dan jangan pernah all in. Karena trading itu sangat berbahaya. Kalau di sini selama harga bertahan di dalam base ini ya, di harga 1729 sampai 1734, masih ada kemungkinan besar dia untuk naik kembali ke 1738 untuk melakukan retest. Kita melihat lagi kembali ke candle M30-nya. Di M30 juga kita lihat di sini ada sudah mulai ada penyerangan dari buyer ya. Dia udah mulai ayo naikin harga, tapi ternyata si buyer sendiri belum kuat karena kalau kita perhatikan di sini ada minor resist. Ya, minor resist di harga 1733 yang dimana belum bisa ditembus oleh si buyer. Jadi syarat dia untuk kesini itu dia harus bisa bertahan di atas sini demand area-nya, lalu bertahan di menembus si minor resistnya itu untuk menjadi minor support-nya. Baru dia akan berusaha untuk naik kembali ke atas. Selama dia masih belum bisa menembus di garis putih ini, ya garis horizontal putih ini, otomatis harga masih akan terus bertahan di daerah-daerah sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita open buy di sini nih, lalu harga naik ke atas nih menembus, ya kan? Tembus lalu harga berada di sini nih. Nah, kita bisa set BE-nya di daerah garis putih ini supaya ketika harga kembali lagi ke sini itu kita nggak rugi gitu. Tapi itu semua hanya saran dan kalian boleh ikutin atau enggak. Itu tidak masalah. Untuk open posisi itu harus selalu disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing karena resiko tetap ditanggung oleh kalian sendiri gitu. Dan juga resiko setiap para trader kan berbeda dengan trader-trader yang lainnya. Maka dari itu ada baiknya kita melakukan money management dan trading dengan trading plan yang sangat baik gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan dari XAUUSD. Dan jika memang ada yang salah atau ada yang kurang jelas, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Dan jika memang video ini dirasa berguna untuk teman atau saudara kalian, silahkan kalian share saja melalui pembagian link di YouTube ini. Dan jika memang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa dan juga memberikan informasi yang lebih akurat ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.